Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul In Christ Part 1. Sudah punya? Ngapain minta lagi? Tahukah kita dalam perjanjian baru tidak ada pelajaran tentang menerima kesembuhan, ujar Pastor Daniel Amstad. Oh, sungguh mengejutkan. Why? Karena saat lahir baru, kita sudah memiliki kesembuhan itu di dalam roh kita. Lanjutnya, sungguh ini pewahyuan yang mengguncang cara berpikir lama saya. Kalau memang sudah punya, ngapain minta lagi? Yes! Kita tidak perlu meminta sesuatu yang sudah kita miliki. Kan sudah punya. Buat apa didoakan untuk menerima lagi? Make sense. Hidup di dalam Kristus itu seperti kita duduk di dalam pesawat. Yesus adalah pesawatnya. Kita terbang tinggi bukan karena kita bisa mengepakkan tangan atau tahu cara menaklukkan angin, tetapi karena kita ada di dalam pesawat. Begitu juga kita tidak bisa menyelamatkan, menyembuhkan, atau memberkati diri sendiri dengan kekuatan manusia. Tetapi karena kita ada di dalam Kristus, maka semua itu sudah otomatis jadi milik kita. Keselamatan sudah punya, pengampunan sudah punya juga, kesembuhan sudah ditaruh di dalam roh kita. Berkat, damai, sukacita, otoritas, yes, sudah semuanya ada di dalam roh kita. Masalahnya, kita sering lupa kalau kita sedang duduk di pesawat. Kita malah panik, bingung, minta turun, minta didoakan ulang, dan bahkan kadang curiga, Tuhan, kenapa belum menjawab doaku? Padahal Tuhan mungkin sedang tersenyum dan berkata, Nak, kamu sedang di dalam pesawatku, duduk saja yang manis, tetap percaya, segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Saya teringat saat naik pesawat ke luar negeri. Begitu duduk, semua fasilitas sudah disediakan. Makanan, hiburan, bantal, selimut. Saya tidak perlu buka pintu darurat dan beli makan sendiri di bawah. Itu justru berbahaya. Kesembuhan, damai, dan kelimpahan adalah fasilitas kelas utama dari Kristus. Kalau sudah di dalam pesawat, kita tinggal menunggu pramugari datang membawa makanan. Mengapa saya harus keluar untuk mencari? Begitu juga dalam hidup kekristenan. Kita ini in Christ. Sudah ada di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Dipenuhi, bukan akan dipenuhi, sudah dipenuhi. Itu sebabnya kita perlu berubah cara berpikirnya. Bukan lagi minta-minta dari luar, tetapi belajar menyadari siapa kita di dalam Kristus dan mulai berjalan dalam iman atas apa yang sudah kita miliki. Pesawat itu membawa kita terbang tinggi di atas awan. Kita bisa melihat dunia dari perspektif berbeda. Allah telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia
dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di sorga dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 6. Inilah realita rohani kita. Kita duduk in Christ, di atas segala kuasa jahat, penyakit, kemiskinan, ketakutan. Kita duduk bersama Yesus dalam posisi menang, lalu melihat semua itu dari atas, bukan dari bawah. Jadi, bagaimana kalau tubuh terasa tidak sehat? Kita bisa berkata, tunggu dulu, aku ini in Christ. Di dalam Kristus, kesembuhan sudah ditaruh di dalam rohku. Sekarang aku tinggal menerima dan bertindak sesuai kebenaran ini. Tidak panik, tidak bingung, tidak kejar-kejaran doa, tapi percaya dan tetap duduk manis di dalam pesawatnya. Pesawat ini tidak pernah gagal membawa penumpangnya sampai ke tujuan. Yesuslah jaminan kita. Dan karena kita ada di dalam Dia, maka segala berkat rohani di surga adalah milik kita sekarang juga. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang, saat ini juga. Efesus 1 ayat 3. Jangan minta lagi yang sudah dikaruniakan. Tinggal menerima dan hidupi, karena kita in Christ. God does not ask us to do anything for Him. He only asks us to be in Christ. Quote dari Watchman Nee. Allah tidak meminta kita melakukan sesuatu untuknya. Dia hanya meminta kita untuk tinggal di dalam Kristus. Quote dari Watchman Nee. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.